Shalom, damai di hati. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Yusiko Tambunan di program acara Rema in Minute. Dan tentu saja kehadiran program ini untuk menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Karena sesungguhnya kita telah terlebih dahulu diberkati. Baiklah para pendengar dan cuman sekalian, hari ini kita belajar tentang sebuah hal yang sungguh luar biasa membawa kebaikan bagi kita. Mungkin ada yang bertanya, sebagai orang percaya, sebagai orang pilihan, sebagai orang yang dibenarkan Allah di dalam Yesus Kristus, apakah kita bebas dari segala hal yang buruk, dari segala hal yang mungkin kita tidak sukai? Jawabannya tentu tidak. Orang pilihan Allah, orang yang dibenarkan, orang yang sudah mengikut Tuhan, orang yang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, ternyata harus juga melewati dua hal penting. Apa saja kedua hal itu? Yang pertama, setiap kita orang pilihan Allah wajib untuk diproses, dan yang kedua wajib untuk mengikuti ujian. Kedua hal ini harus dialami, harus dilalui. Dan sekali lagi mungkin Anda bertanya, kenapa kita harus melewati proses? Karena proses itu menyakitkan. Iya, memang benar, proses dari Tuhan selalu menyakitkan. Mari kita lihat apa yang menjadi contoh tentang sebuah intan atau berlian. Itu berasal dari batu biasa, tapi kemudian menjadi bernilai dan mahal karena ia digosok, ia terus diasah sehingga menjadi sesuatu yang bernilai. Mungkin contoh tentang berlian terlalu jauh, tidak di sekitar kita. Pendeta berikan contoh tentang sebuah emas. Karena yang lalu pernah pelayanan di daerah tambang. Untuk menghasilkan satu perhiasan yang indah dan mahal, tidak langsung serta-merta jadi demikian. Harus melewati sebuah proses. Dimulai dari bagaimana orang-orang harus masuk ke dalam lubang, ke dalam tanah untuk mengambil bongkahan-bongkahan batu dan tanah. Dan kemudian nantinya belum semuanya itu emas. Harus dipisahkan, harus melewati proses, harus masuk dalam tong, harus dimasuk diolah kemudian dalam tromol, dan kemudian harus melewati pembakaran. Dan luar biasa dibakar dengan suhu yang sangat tinggi, kemudian menjadi emas. Setelah itu nanti dibentuk menjadi perhiasan yang indah. Nah, sekali lagi, proses yang dilewati memang menyakitkan, tetapi ketika mampu melewati proses itu, maka akan menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang banyak dicari orang. Nah, saudara-saudara, ketika sudah melewati proses itu, maka kita tidak serta-merta selesai begitu saja. Kita harus melewati ujian akhir. Apa gunanya ujian? Setiap anak-anak sekolah yang harus naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi, tidak ada yang bisa naik dengan tanpa melewati ujian, bukan? Semua harus melewati ujian. Artinya bahwa proses yang kita jalani juga kembali harus diuji. Apa benar-benar kita bertahan, kita setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, jangankan saya dan saudara, Abraham saja, bapak orang percaya, ia diproses. Allah telah berjanji kepadanya melalui dia, Allah akan menjadikan dia bapa segala orang percaya. Tapi apa yang terjadi? Abraham dan istrinya Sarah, jangankan menjadi bapa segala orang percaya, mempunyai keturunan saja tidak. Sehingga Sarah istrinya kemudian memanggil dan bercakap dengan Abraham. Aku berpikir mungkin saja denganku apa yang merupakan janji Tuhan tak akan terlaksana. Maka ambillah yang kita sudah tahu ceritanya. Hagar bagi Abraham. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan berpikir mungkin tentang janji Allah. Tetapi harus berpikir pasti bahwa sekali Allah sudah berjanji, maka Allah pasti akan menggenapi. Di usia yang ke-75, Abraham diberikan janji Allah, ia akan menjadi bapa segala orang percaya. Keturunannya akan melebihi pasir di laut dan juga akan melebihi bintang-bintang di langit. Tetapi saudara-saudara, di usianya yang ke-75 itu sudah sangat lanjut usia, istrinya Sarah juga sudah mati haid. Dalam pikiran manusia tidak mungkin lagi memiliki keturunan. Tetapi apa yang terjadi? Abraham harus memilih percaya. Dan bukan serta-merta janji Tuhan diberikan baginya. Ternyata Ishak diberi bagi Abraham usia berapa? Abraham berusia 100 tahun. Jadi 25 tahun Abraham menunggu janji Tuhan. Dan menunggu dengan setia. Abraham melewati proses yang ada. Karena ia tahu yang berjanji bukan manusia. Yang berjanji adalah Tuhan sendiri baginya.
Nah, saudara-saudara, kepada kita apapun yang kita alami saat ini, kiri kanan muka belakang kita melihat ya, buka media sosial, begitu banyak peristiwa duka, orang yang meninggal karena sakit penyakit istimewa COVID-19 ataupun karena yang lain. Turut berbela rasa dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita. Tapi yakinlah, proses dari Allah memang menyakitkan, tetapi membuat kita bernilai, membuat kita akan menjadi naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi ketika kita mampu untuk memegang janji Tuhan. Tetap sabar melewati proses, ikhlas melewati proses, jangan mengeluh melewati proses, jangan bersungut-sungut. Tetap percaya bahwa Allah akan menolong dan memberkati kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati firman-Nya. Amin. Firman Tuhan.